Salam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, pendengar radio Misi Kalvari dan yang mengikuti live streaming lewat Facebook. Saya mengajak kita semua untuk datang menyembah Dia dalam acara Mesbah Keluarga ini. Di siang hari ini merindukan Tuhan lebih dari sebelumnya, rindu bersekutu, rindu berjumpa dengan Tuhan lebih dari sebelumnya. Mari kita berdiri naik ke ruang takhta, menjamah Tuhan dengan hati kita, dengan segenap jiwa, dengan roh kita, menjangkau Tuhan lebih dekat lagi, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita akan mengalami aktivitas ilahi siang hari ini. Kita akan berdiri bagi bangsa kita. Kita mau berdiri bagi kota kita. Kita mau berdiri dan berdoa dengan segenap hati di dalam nama Yesus. Buka hati untuk Tuhan. Hanya orang-orang yang membuka hati kepada Tuhan, yang merindukan Tuhan, yang akan berjumpa dengan Tuhan. Amin Tuhan. Jangan anggap biasa waktu-waktu ini. Ini waktu yang sangat penting untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Amin Tuhan. Kita akan menyembah Dia dan akan dipimpin oleh Pendeta Yanti Manu. Silakan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sekali lagi Tuhan sedang mencari orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Biar siang hari ini Tuhan mendapati kita dan seisi rumah kita ada dalam hadirat Tuhan dengan ketulusan dan kemurnian, dengan kekudusan dan kebenaran. Kita hampiri tahta Tuhan. Mari semua angkat suara dan sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Allah yang berjalan. Kami sembah Engkau
menderita, 36 orang sudah dibawa diisolasi. Mari kita berdoa, tangan Tuhan yang berdaulat Ya Tuhan. menjamah dan menyembuhkan anak-anak kami. Dia Allah yang berdaulat, Yes, amin. tidak pernah terlambat menolong kami. Amin Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan, kasih Yes. kuasa-Mu turun atas anak-anak kami Amin. yang ada di asrama Amin. STTPI Petamburan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Angkat semua ketakutan di hati mereka. Hati mereka tetap terhubung dengan Tuhan dan menyembah Tuhan dalam keadaan ini, dan akan melihat mujizat Tuhan nyata di dalam nama Yesus. Kami mohon anugerah Tuhan Yesus, tangan Tuhan Yesus yang berkuasa menjamah dan menyembuhkan anak-anak muda ini di dalam nama Yesus. Kami meletakkan tangan kami di atas mereka. Dari timur kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan mujizat Tuhan terjadi. Mujizat-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Tuhan. Untuk semua dokter yang baru, tadi diberita 40 dokter positif corona di rumah sakit Semarang. Ya Tuhan, tangan-Mu yang kuat menjamah dan menyembuhkan para dokter. Amin. Amin Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu nyata. Amin Tuhan. Mari semua angkat tangan, nyanyikan lagu ini. Amin Yesus. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Amin. Saya ingin kita berdoa sungguh-sungguh. Saya bisa bayangkan kalau dokter-dokter sakit semua, terus bagaimana ini waktunya bukan untuk saling menyalahkan. Ya, ya Tuhan. Ini waktunya bukan untuk saling menghakimi, tapi waktunya untuk berdiri bagi bangsa.
menjamah dan menyembuhkan. Maka saudara-saudara kami yang ada yang mengikuti siaran ini, yang ada di rumah sakit Atambua di Kupang, atau dimanapun berada di Ambon, kami berdoa buat keponakan yang sakit di Ambon. Darah Yesus berkuasa menghancurkan segala kuasa penyakit. Tangan Tuhan Yesus yang berlobang paku menjamah dan menyembuhkan Mona Lisa di Ambon. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, dia sudah sembuh. Berdoa buat Bapak Ande, berdoa untuk Mama dari Pak John Theo. Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Membawa semua saudara-saudara kami yang sudah betul-betul positif corona, bahkan yang pasien dalam pemantauan atau orang dalam pantauan, Tuhan menjamah mereka semua Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bagi kami semua yang ada di rumah, Tuhan menjamah dan menguatkan setiap hati kami untuk melewati masa yang sukar ini bersama dengan Tuhan, dan tetap percaya menaklukkan pikiran hati kami kepada Kristus. Percaya firman-Nya tergenapi di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah dan sembuhkan. Tolong setiap umat-Mu yang berseru kepada-Mu siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa mujizat masih ada batasnya, dikurangi volumenya tetap kuat supaya saya tidak berteriak. Kita percaya bahwa mujizat Tuhan masih tetap ada. Mas kurangi lagi. Amin saudara. Fakta membuktikan bahwa ada di sekitar kita orang-orang yang terpapar dan sudah positif. Berita-berita menghebohkan, mengagetkan. Tetapi kita harus tetap percaya Tuhan. Saya nonton TV tadi, saya menangis. Bapak, kami berdoa untuk Indonesia ini setiap hari. Kami ingin Indonesia mengalami mujizat. Kami ingin melihat Indonesia mengalami mujizat. Tapi setiap hari jumlah bertambah. Kadang kami berdoa supaya masyarakat sadar, supaya sungguh-sungguh tidak berjalan-jalan keliling-keliling, ya, ada dalam sosial atau physical distancing, jaga jarak. Kita tidak ada urusan, tidak usah keluar, supaya kita memutuskan mata rantai. Sebab dengan saudara berjalan-jalan, saudara bertemu dengan orang, itu virus yang ada dalam diri saudara yang sudah positif akan menyebar, orang itu bawa lagi dan terus-menerus akan menjadi malapetaka besar. Mohon kesadaran. Kami berdoa sungguh Tuhan berikan kesadaran di hati kita semua. Saya hampir 3 minggu tidak pernah keluar rumah. Kami memilih ada di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, menyelaraskan frekuensi kita dengan Tuhan. Ya, siang hari ini kita akan bahas dalam bagian yang kelima, building the frequency of God in our heart. Membangun frekuensi Tuhan di dalam hati kita. Dan tokoh yang ingin kita pelajari pada siang hari ini ialah Yehezkiel. Apa yang terjadi dalam kitab Yehezkiel? Apa yang terjadi dengan Yehezkiel? Tuhan membawa Yehezkiel pada Yehezkiel pasal 37 berhadapan dengan lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Bukan tiba-tiba tulang-tulang itu begitu bisa bangkit. Bukan karena kita ambil Yehezkiel 37 lalu kita bilang sesuai Yehezkiel 37 jadi saya deklarasikan. Bukan. Hanya orang-orang yang frekuensinya sudah diselaraskan dengan Tuhan. Saya ingin mulai hari ini sampai besok
Saudara baca seluruh kitab Yehezkel dengan cepat. Sehingga besok kita akan bahas pasal 37, minimal sampai pasal 37. Ya. Sehingga tahu jalan ceritanya. Ya. Bukan tiba-tiba kita ambil ayat lalu kita klaim bernubuat atas Indonesia, atas ini. Tapi siapa orang yang bernubuat ini? Siapa mereka? Ya, bukan main klaim-klaim ayat. Pasal 30 terjadi karena pasal 1 sampai 36 Yehezkel mengizinkan Tuhan menyelaraskan dirinya dengan frekuensi firman. Dan tidak gampang. Tadi pagi saya coba membaca dari pasal 1, pasal 2 saya baca terus sampai pasal 36. Tidak gampang. Pasal 1 sampai pasal 36 itu kayak kilat. Kayak kita buka halaman 1, 2, 3. Bukan. Itu prosesnya sangat mengerikan. Kalau Yehezkel tidak menyediakan dirinya, menyerahkan dirinya kepada Tuhan, untuk tangan Tuhan membantu dia, pasal 37 tidak terjadi. Karenanya sangat penting untuk kita mendengar suara Tuhan hari-hari ini dan taat. Tuhan sedang membangkitkan gereja yang akurat. Saya mau pelumi saya kayak tadi waktu nyanyi ya. Tuhan sedang mempersiapkan gereja akhir. Gereja yang kuat. Kuat dalam roh. Gereja yang berdiri bukan dengan kedagingan, kemanusiaan, tapi gereja yang manusia rohnya sudah dibangun. Seluruh anggota gerejanya bangkit dalam satu roh. Karena pada hari-hari terakhir Tuhan sedang tidak mencari satu orang yang show. Jadi saudara bilang cuma saudara yang paling hebat. Di NTT Tuhan cuma pakai saudara, tidak. Tuhan sedang membangkitkan orang-orang yang satu frekuensi, satu roh, menangkap firman yang sama, yang bergerak bersama-sama, mati buat agenda kepentingan diri, dan melebur dalam agenda Tuhan di dalam rumah rohani. Makanya akan ada pemisahan. Alat penampi sudah tersedia, kapak sudah tersedia. Akan ada pemisahan di hari-hari terakhir. Tuhan sedang menampi gerejanya. Jadi kita tidak hidup dengan perasaan, pikiran, analisa diri sendiri, tapi kita hidup dari firman yang sudah membentuk, mencetak kita, membangun manusia roh kita. Jadi kita punya stature, punya posisi rohani di alam roh untuk menghentikan semua pekerjaan musuh. Tadi malam saya mengatakan pengurapan Samuel itu membuat teritorialnya aman dan tidak ada pekerjaan musuh. Tapi bukan itu semudah membalik telapak tangan. Bagaimana Samuel harus mematikan semua keinginan dirinya, kepentingan dirinya, dan taat kepada mamanya. Kamu sudah dinasarkan, kamu tunduk kepada Imam Eli, sampai pada waktu Tuhan mengangkat engkau, sampai seluruh Israel tahu dia ini nabi. Dia tidak perlu tunjuk-tunjuk kartu PDP, PDM, tidak perlu. Dari hidupmu dunia akan suaranya terdengar. Tolong suara saya ini terdengar sampai ke seluruh Israel. Orang-orang yang Tuhan akan pakai. Kurangi bass. Itu orang-orang yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Orang yang tersedia untuk dibentuk oleh Tuhan.
Supaya Allah tidak terpengaruh dengan anak-anaknya Imam Eli. Buat najis, berzina, bercabul, mencuri, serakah. Tidak ada pertobatan, tidak ada penyesalan. Yang ada cuma kesombongan. Bahkan mereka perang dengan sesuka hati. Anak-anak Imam Eli angkat tabut Tuhan. Bahwa kami bisa pergi bawa tabut Tuhan. Sesuka hati membawa nama Tuhan, tapi tidak ada pertobatan. Tuhan bersumpah keturunan ini dihukum. Dosanya tidak diampuni. Saya sampai baca, ya Tuhan. Karena Imam Eli sudah tahu kejahatan anak-anaknya, tapi dia tidak memarahi mereka, malah elus-elus. Saya peringatkan semua anak rohani, para orang tua, jangan bungkus dosa di dalam rumahmu. Karena apa yang kamu putuskan akan mempengaruhi generasi. Keturunanmu akan dihukum Tuhan. Memang Allah berkemurahan, saya sungguh percaya. Tapi Allah juga minta pertobatan, bukan kesombongan dan pemberontakan. Mereka pergi bawa tabut Tuhan, dan akhirnya tabut Tuhan itu dirampas. Sudah tahu cerita itu? Dan dibawa ke kuil, dan mereka pulang, Tuhan tidak menyertai mereka. Mati. Anak-anak Imam Eli mati. Dan Tuhan buat di kuil sana semua patung-patung dan kuil sujud kepada tamu Tuhan. Jangan kau pikir kau bisa bangun gereja karena kau punya uang. Kau sedang menimbun hukuman Tuhan atas keluarga. Saya harus mengatakan ini kepada saudara. Jangan bungkus dosa. Panggilan hari-hari ini adalah bertobat. Lihat, lembah-lembah ini sedang penuh tulang belulang. Waktunya kita bangkit dalam kuasa Roh dan firman. Apa yang terjadi dalam Yehezkiel pasal 37 tidak akan pernah terjadi kalau dia tidak melewati proses pasal 1 sampai pasal 36. Terlalu banyak ingin saya bagikan. Bagaimana Tuhan memanggil Yehezkiel? Bukan enak-enak. Tapi Yehezkiel pasal 2 firman-Nya kepadaku, hai anak manusia. Baca sama-sama. Bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Kurangi bahasnya, Pak. Firman-Nya kepadaku, hai anak-anak manusia, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka. Sampai hari ini juga kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya,
sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau anak manusia, apa yang kufirmankan kepadamu, janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sesungguhnya dipegangnya sebuah gulungan kitab, lalu dibentangkannya di hadapan gulungan kitab itu ditulis timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian, ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Yehezkiel menerima satu panggilan, satu tugas dari Tuhan untuk berada di tengah-tengah orang-orang onak dan duri dan kalajengking. Bukan orang yang di luar sana, ini Israel, kaumnya sendiri, kaum pemberontak. Ya. Intinya di sini ialah bahwa Yehezkiel itu tersedia. Bilang tersedia. Waktu Tuhan memanggil dia tersedia, dia jatuh. Tuhan bilang bangun. Jangan kamu ikut memberontak dengan mereka. Kamu ada di tengah-tengah angkatan yang memberontak, bahkan onak dan duri, dan kamu dekat dengan kalajengking. Itu bukan ada binatang kalajengking, itu ada orang-orang yang sifatnya kayak kalajengking, siap mematikan kita. Ada orang yang dekat kita sifatnya kalajengking, tapi percayalah Tuhan mengutus kita di sana. Tuhan melindungi kita dari kalajengking. Bilang amin. Berapa banyak orang dia jahat kepada kita. Di tempat tidurnya dia merancangkan semua kejahatan. Tapi kalau kita naik dan bersedia di hadapan Tuhan setiap hari, berkata ya untuk kehendaknya, Tuhan akan meluputkan kita dari orang-orang jahat ini. Dibilang ini tugas. Yehezkiel menerima panggilan Tuhan atas hidupnya dengan sepenuh hati, tanpa bantahan. Bilang tanpa bantahan, tanpa alasan. Kita alasan sekali. Waktu ada instruksi untuk mendesak dalam roh, kita alasan macam-macam. Inilah itulah. Ya. Sulit untuk berdoa siang. Kenapa? Padahal sudah di rumah. Ya, sampai saya suruh kirim foto tuh, itu sebenarnya tidak harus kan? Tapi hanya mau melihat ketaatan, iya enggak? Yang cuma satu tugas mudah, berdoa di rumahmu dan anak-anakmu, itu satu tugas yang gampang saja. Bukan suruh kau ada kumpul uang untuk dapat kasih saya. Untuk dirimu supaya terlindung, bangun mesbah keluarga, perbaiki. Kita nggak tahu besok kamu mati. Tidak peduli Tuhan, tidak bertobat, sombong, memberontak. Bagaimana jadinya dengan keluarga ini? Sebagai orang tua kita punya beban. Tidak tahan melihat anak-anak rohani kayak begini. Bagaimana? Saya nonton berita TV, air mata saya tuh mengalir kayak apa. Saudara ingin kematian ribu-ribu kayak di Amerika sana, ratusan ribu sudah mati kayak nyamuk. Baru kaget. Bahkan nanti orang menyangkal Tuhan karena tidak siap melihat masa yang sukar, karena tidak membangun manusia rohnya. Pikirannya cuma uang, harta. Saya mau kasih tahu, semua tidak berguna pada waktu hari kemurkaan. Saya berdoa Tuhan putuskan kita dari segala bentuk keserakahan. Cinta akan dunia, cinta akan uang, diputuskan daripadamu. Kalau pada hari ini nyawamu diambil, apa, untuk apa semua ini? Kau biarkan semua firman gugur. Menjadi orang yang bersedia, tersedia, selalu tersedia, katakan. Menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Tidak punya alasan, ini nggak ada uang, nggak ada ini, nggak ada itu. Ya, orang yang selalu punya alasan itu sulit sekali. Delay terus sulit sekali berjumpa dengan Tuhan. Sulit.
Makanya saya lihat beberapa orang di antara saudara tuh yang hidupnya susah luar biasa. Karena terlalu banyak delay. Stop semua alasan itu bohong. Ya. Kalau tidak bisa menangkap siaran radio, tidak bisa punya sinyal untuk menangkap siaran ini, menyembah Tuhan sendiri di rumah dengan roh yang berkobar-kobar dengan suami, istri dan anak-anak. Ya, bila perlu bikin video kirim kami tidak dapat sinyal, tapi kami berdoa sungguh-sungguh. Kami terhubung di dalam roh. Ya, kami berdoa sungguh-sungguh untuk kalian tidur masa bodoh seperti tidak terjadi apa-apa. Ya, Tuhan menyuruh dia, kamu pergi kepada kaum pemberontak. Ya. Kamu ada di tengah-tengah mereka. Apakah mereka mendengar atau tidak, jangan peduli, pergi dan beritakan saja. Coba bayangkan dulu. Ini umat Allah ini, bukan orang di luar sana. Saya berdoa saudara punya tidak sikap keras kepala seperti orang-orang Israel ini ya. Yang kedua, ada tugas. Tugas untuk pergi kepada pemberontak ini. Yehezkiel bersedia menerima tugas ini. Siap diutus. Ya. Jangan takut mendengar kata-kata mereka. Jangan gentar melihat muka mereka. Kaum pemberontak tuh mukanya ngancam, mukanya kayak setan. Ya. Lihat kita pelototin kita apa, jangan takut dengan mukanya. Hatinya rapuh. Ya. Kalau orang pelototin saya pikir orang ini kurang damai di rumah. Lalu dalam hati saya tertawa dia. Ini tandanya orang tidak bahagia. Ya, orang yang tidak bahagia tuh dengar firman juga marah. Dengar ini juga tersinggung. Orang menyanyi juga tersinggung. Karena dalam hatinya gak ada damai. Ya, Tuhan bilang kamu tetap damai Yehezkiel. Jangan lihat muka pemberontak itu. Sampaikan perkataan-perkataanku kepada mereka. Baik mereka mau mendengarkan ataupun tidak. Bilang perkataan-perkataan Tuhan. Yehezkiel terhubung dengan perkataan Tuhan. Dalam Injil Yohanes katakan perkataan-perkataanmu itu roh dan hidup. Sehingga waktu perkataan Tuhan diam di dalam kita, itu roh dan menghidupkan kita. Kita tidak takut dengan orang punya apa sanggahan atau muka asam atau apa. Anak manusia, apa yang kupirmankan kepadamu, janganlah memberontak. Ngangakkanlah mulutmu dan makanlah. Pasal 3 tuh dia disuruh makan loh. Ya. Yehezkiel pasal 3, ya anak manusia, makanlah gulungan kitab ini dan pergilah berbicara kepada kaum. Maka kubukalah mulutku, baca sama-sama. Diberikannya gulungan kitab itu, ku makan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Coba bayangkan. Makan firman, makan gulungan kitab. Bukan cuma pikiran di makanan setiap hari rakus, pikir makan ini makan itu. Tapi kalau untuk firman, yang macam kemarin tuh orang kaya bilang tuh kepada Bapak Abraham, kalau suruh baca Alkitab mereka tidak akan baca. Suruh baca tidak bisa baca, suruh tulis tidak mau tulis, suruh apapun tidak mau. Kenapa? Karena tidak mencintai, tidak menyukai. Kalau kita suka, saya punya buku di kamar, saya tulis, saya tidak tahu banyak sekali buku. Saya tidak tahu, mungkin habis masa ini kita akan punya satu buku nanti ya, saya tidak tahu ini. Tulis sekali banyak perkataan Tuhan. Ya. Buka mulut makan, biar perkataan Tuhan ada di mulut kita. Firman Tuhan itu dekat di mulut dan dekat di hati. Makan kunyah firman itu. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut itu. Makan firman itu. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan kita apa?
Tuhan bersedia dan bersedia diutus, bersedia mengikuti arahan. Tuhan suruh makan gulungan kitab. Tadi waktu saya baca ayat ini, saya lihat referensi yang lain. Tuhan bilang makan gulungan kitab itu. Dalam kitab Wahyu ternyata ayat itu dikutip lagi, tetapi pada waktu Wahyu pasal 10 ayat 7-11 itu pada bunyi sangkakala yang ke-7. Ayat ke-7 baca sama-sama. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah diberitakan kepada hamba-hambanya itu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuatmu perutmu merasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ya, anak manusia itu makan. Dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 4, sesudah makan gulungan kitab itu Tuhan beri tugas, hai anak manusia, pergilah dan temuilah kaum Israel, sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing yang berat lidah, tapi kepada kaum Israel, bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa-bangsa, maka mereka akan mendengarkan engkau, akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membacakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Tuhan meneguhkan hati kita, meneguhkan hati Yehezkiel, membacakan semangatnya, meneguhkan hatinya, membacakan semangatnya, sehingga dia bisa kuat melawan ketegaran, kuat untuk melakukan tugas. Tuhan akan meneguhkan kita. Amin. Makan dari firman, minum dari firman, hidup dari firman, renungkan firman, kunyah firman, menyanyikan firman, mendoakan firman, mempraktikkan firman. Tuhan suruh makan itu firman untuk kita. Ya, bukan cuma dengar untuk bikin enak telinga. Oh ini cocok, oh ini tidak cocok. Hei, ini firman bukan untuk kamu dengar cocok tidak cocok. Semua firman untuk kita. Ya. Dan Tuhan bilang bagaimana Tuhan menguatkan kita di tengah-tengah bangsa. Selalu yang dikatakan perkataanku, firmanku, tidak ada perkataan orang, tidak ada analisa orang. Jangan terpengaruh dengan mukanya, dengan omongannya, dengan apa saja. Orang-orang yang berjalan dengan frekuensi Tuhan, hatinya akan diteguhkan dan Tuhan akan membacakan semangat. Saya ingin baca ayat ini dalam versi firman Allah yang hidup. Maksudnya semangatnya tuh kuat kayak baja begitu. Ya, kayak besi, kuat kayak baja. Ya. Coba anti baca Yehezkiel 3 tadi. Ayat 8. Ya. Yehezkiel 3 ayat 8. Lihatlah, aku akan menjadikan engkau keras kepala dan tegar hati juga setegar mereka. Dia punya keras tuh, lebih kita keras juga. Kekerasan hati mereka tidak mengalahkan keteguhan kita. Jangan saudara mau kalah dengan pemberontak. Itu maksudnya Tuhan bilang. Ya. Katakan perkataan firman. Itu akan meneguhkan saya, meneguhkan hati,
dan semangat saya untuk menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada saya dalam nama Yesus. Amin. Apa yang Tuhan tugaskan kepada Yehezkiel, apa yang Tuhan tugaskan kepada Yeremia, kepada Yesaya, sangat luar biasa. Tapi satu hal yang saya pelajari dari orang-orang strategis ini, mereka terus diselaraskan. Tidak ada satu kali pun bantahan dari Yehezkiel. Ya. Tuhan bilang, saya akan buat kamu teguh seperti apa, ayat 9? Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan jangan gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Dan seterusnya. Ya. Perhatikan setiap perkataan Tuhan yang datang. Berikan telingamu untuk mendengar perkataan itu. Makanya dikatakan perhatikan cara kamu mendengar. Perhatikan apa yang kamu dengar, dan perhatikan siapa yang kamu dengar. Jangan terpengaruh dengan muka mereka, ulang-ulang. Sebab kita ini kan suka terpengaruh kalau lihat orang punya muka tidak suka kita. Hah? Tuhan bilang, aku akan suruh kamu menemui orang-orang buangan, teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka, beginilah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Maka roh itu mengangkat aku, dan aku mendengar di belakang suatu suara gemuruh yang besar. Tatkala kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya, yakni suara dari sayap-sayap makhluk-makhluk hidup yang menggesek satu sama lain. Dan di samping itu suara gemertak dari roda-roda, suatu suara gemuruh yang besar. Dan roh itu mengangkat dan membawa aku, dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit, karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Abib, dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Dia pergi. Roh Tuhan Allah, kemuliaan Tuhan datang. Dengarkan ini, perkataan Tuhan, firman Tuhan selalu berbarengan dengan roh Tuhan, dengan kemuliaan. Tuhan tidak pernah memberikan tugas kepada kita tanpa memberikan kita kekuatan. Ya, kalau bisa saya punya waktu sedikit lagi, dan seluruh pasal sampai pasal 36, saya nggak mau baca semua pasal, cuma pendahuluan bagaimana Yehezkiel dipanggil supaya jadi penjaga Israel. Dia dibuat jadi bisu dan banyak hal. Dia menegur, nubuat melawan gunung-gunung Israel. Dia bernubuat melawan pemimpin-pemimpin. Tadi saya baca melawan berhala-berhala. Dan dibilang pemimpin-pemimpin Israel akan dihukum. Kemuliaan Tuhan akan meninggalkan bait suci karena kejahatan itu. Pasal 10, pasal 9, orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh. Ya, hukuman terhadap nabi-nabi palsu. Pasal 13. Ya, pasal 14, hukuman terhadap penyembah berhala. Ya, orang-orang penyembah berhala akan menerima hukuman. Pasal 15, Tuhan menyebut Yerusalem pokok anggur yang tidak berguna, tidak menjadi terang dan garam, maksudnya. Ya, persundalan Yerusalem dan hukuman terhadap segala bentuk persundalan. Ya, lambang ketidaksetiaan, raja ketidaksetiaan dari segala persundalan rohani yang mereka lakukan untuk mengundang hukuman. Tuhan menetapkan setiap manusia akan bertanggung jawab. Pasal 18, kasih dan hukuman Allah dalam sejarah Israel. Pasal 20 dan seterusnya, pedang Tuhan melawan Yerusalem, api dari tanah selatan. Pasal 20, pasal 21, pedang Tuhan melawan Yerusalem. Mengerikan sekali kalau saudara baca ini. Nubuatan melawan Tirus, nubuatan melawan Edom, nubuatan melawan Filistin, melawan Moab, dan segala macam penghukuman datang sampai yang kematian istri Yehezkiel sebagai lambang kejatuhan Yerusalem. Istrinya mati. Sudah bisa bayangkan, menerima
Pasal 27 nyanyian ratapan mengenai Tirus. Tidak gampang. Setiap pasal Yehezkiel harus melewatinya. Ya, setiap pasal hukuman terhadap Mesir, Firaun dan sebagainya. Pasal 32 nyanyian ratapan mengenai Firaun dan semua kemegahannya dihancurkan. Lalu pasal 33 nubuatan pengharapan bagi Israel. Ada pengharapan. Tuhan menghukum tapi ada pengharapan. Pasal 34 Tuhan gembala yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Lalu murka Tuhan atas Seir, pasal 35 dan pasal 36. Pembaruan di Israel. Saudara, itu kalau kita baca kayak cepat sekali. Tapi Yehezkiel melewati prosesnya sangat sampai istrinya mati. Sangat sedih. Sampai Tuhan nanti perhadapkan dia di lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Saya mau bilang prosesi orang-orang yang menjadi orang strategis Tuhan, yang terus frekuensinya diselaraskan, itu bukan lurus jalan Tuhan. Kita punya rencana, kita selalu pilih jalan yang lurus, tapi Tuhan membawa prosesnya lewat lembah. Tapi dengarkan, ketaatan kita kepada firman, ketersediaan kita kepada panggilan Tuhan, kerelaan kita untuk rela menderita di dalam panggilan ini, itu selalu akan menarik tangan kedaulatan Tuhan datang atas kita. Apa yang menyebabkan Yehezkiel begitu kuat? Karena dia tersedia. Tuhan meneguhkan dia seperti batu intan. Ya. Kalau sudah ingat, batu intan itu dipakai untuk ngebor air kalau nggak salah, menghancurkan batu yang lebih keras. Kita jadi kayak batu intan, jadi menghancurkan yang lebih keras. Kefasikan dan kejahatan orang-orang di sekitar kita tidak menghancurkan kita, tapi keberadaan kita membawa keharuman Kristus, sehingga orang-orang jahat ini berbalik karena mereka melihat Tuhan menyertai kita. Mereka melihat pola yang terbangun di dalam keluarga kita. Mereka melihat bahwa memang betul kita di dulu orang jahat yang sudah diubahkan. Mereka melihat kita hidup dalam kebenaran, mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran, sehingga keluarga kita menjadi contoh dan teladan. Tidak khotbah pun hidup kita menjadi khotbah yang berbicara lebih keras dari seluruh khotbah kata-kata kita. Saya berdoa kepada Tuhan. Rupanya saya mau bahas pasal 36 belum bisa, tapi 3 atau 4 hal tadi yang ditolong tulis itu tadi, mau menjadi kita, membawa kita kepada frekuensi Tuhan, ketersediaan, kerelaan, ketaatan kita kepada perkataan Tuhan. Tidak ada bantahan, tidak ada alasan, tidak ada persungutan. Ya, saya pergi tapi ini berat, kami ikut tapi mengantuk. Makanya supaya jangan mengantuk, tulis. Ya, kalau nonton main game berjam-jam tidak mengantuk. Doa 1 jam, saudara sudah lihat ini mami kok belum selesai. Ya. Mari kita berdiri dalam ketaatan, kerelaan, kesediaan untuk menerima firman, menjadi penerima firman, dan tersedia melalui kita firman itu tergenapi. Bukan orang lain, melalui kita, di generasi kita. Firman itu tergenapi. Katakan amin. Kota ini sedang menunggu saudara. Saya sungguh yakin, saya sangat yakin, bangsa berduyun-duyun datang kepada terang itu sedikit lagi akan terjadi. Raja-raja setelah dia makan itu, baik di kitab Wahyu, baik di kitab Yehezkiel tadi, dan pergi kepada bangsa-bangsa dan kepada raja-raja untuk menyampaikan perkataan Tuhan. Sekarang perkataan Tuhan dari Tuhan kepada Samuel itu sampai kepada seluruh rakyat.
Sekarang perkataan Tuhan sudah menjadi perkataan Samuel. Sehingga seluruh perkataan Samuel itu sampai ke seluruh. Dia mengadili dengan adil sebagai hakim. Urapan Samuel itu membuat teritorial itu aman dan musuh tidak memasuki area. Tuhan ingin membangkitkan gereja dengan kapasitas roh yang seperti ini. Bukan gereja yang kalah, gereja yang putus asa, tapi gereja yang bangkit, yang menyelaraskan frekuensinya dengan Tuhan, yang tersedia untuk diselaraskan, tidak sombong dengan hal-hal duniawi ini. Saya berdoa kepada Tuhan bagi kita semua. Firman ini berbicara kuat buat saya. Sungguh-sungguh untuk setiap hari kita diselaraskan. Kita tidak melihat fakta, tapi melihat Tuhan lebih besar dari semua fakta yang kita sedang hadapi. Saya sedang membayangkan kalau Tuhan membawa kita kepada lembah yang penuh tulang-tulang, apa akan terjadi. Kalau Indonesia masuk satu masa yang sangat sulit. Saya melihat di mana-mana sedang mulai terjadi yang tadinya tidak positif, mulai positif. Hampir seluruh provinsi di Indonesia. Masa inkubasinya virus ini mulai merajalela. Tapi saya mau katakan kepada saudara, biarlah kita terhubung dengan surga. Ada proteksi, ada perlindungan Tuhan. Aku berdoa untuk semua anak-anak saya. Engkaulah bukan kelompok pemberontak itu. Kau punya hati yang lembut, mau diajar, mudah dibentuk dan mau berubah. Di dalam nama Yesus. Terjadi atas hidupmu dan anak-anak, suami, istri, anak-anak. Terus diselaraskan di dalam nama Yesus. Kita bangkit berdiri dan kita bersyukur untuk firman-Nya. Tuhan akan meneguhkan kita. Katakan, Tuhan meneguhkan saya, membacakan semangatku. Jadi jangan bilang karena orang ini saya tidak semangat, karena keadaan ini. Tuhan yang membuat kita semangat. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Meneguhkan hati kita dengan firman-Nya. Saya berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang mengikuti siaran ini. Tuhan meneguhkan hatimu. Tetap percaya Tuhan, berseru kepada Tuhan, mendekatkan dirimu kepada Tuhan, menghampiri takhta kasih karunia dan menjamah Dia. Biarlah Dia membaharui kita di dalam hadirat-Nya. Sehingga kita tidak hidup dari pikiran manusiawi, tapi kita hidup oleh roh dan firman yang bekerja di dalam kita. Sembah Dia dan pujilah namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua Tuhan berikan firman dan rohmu yang berjalan. Dalam nama Yesus, Terima kasih Tuhan. deklarasikan Engkau yang Tuhan mencari orang yang tersedia. terima Orang yang bersedia tidak berpaling. terus punya kerela. Dalam nama Yesus tidak memberontak. Tuhan kami Hanya orang yang taat akan tidak terhubung satu frekuensi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami.
semua saudara yang mendengar lewat siaran live stream Facebook. Tuhan meneguhkan, mengokohkan, menguatkan kita di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih buat hadirat-Mu yang sungguh nyata atas hidup kami saat ini. Lewat perkataan Tuhan yang luar biasa, kami sungguh dikuatkan, kami sungguh diteguhkan. Hanya dari perkataan Tuhan yang hidup saja kami terus dikuatkan, roh kami terus diteguhkan. Siang hari ini Tuhan, terima kasih untuk suara-Mu yang mendatangi setiap pribadi kami. Biar kami memiliki hati yang terus tersedia untuk bersama Tuhan. Kami terus memiliki hati yang punya hati yang rela. Kerelaan hati ada dalam hidup kami. Dijauhkan dari roh yang bersungut-sungut, roh yang berbangga-bangga, pikiran yang suka menganalisa setiap perkataan Tuhan. Diputuskan dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau belajar seperti Yeskiel. Tidak ada dalih, tidak ada alasan, tidak ada bantahan dalam hidupnya. Tidak ada analisa pertimbangan manusia dalam hidupnya. Dia selalu berkata ya untuk setiap suara dan tugas Tuhan yang mendatangi hidupnya ya Bapa. Biarlah Spirit itu ada dalam setiap pribadi, Spirit itu ada dalam setiap keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima sekali lagi anugerah Tuhan yang terus memampukan kami, diselaraskan oleh firman, diselaraskan oleh kebenaran-Mu ya Bapa. Kami sungguh percaya waktu kami benar-benar terhubung akurat dengan Tuhan, memiliki frekuensi yang sama dengan Tuhan, Allah sendiri, Allah yang berkuasa
semua orang yang mengikuti siaran ini. Ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu menjaga hati kami. Amin, amin. Tidak berjanji bahwa jalan kami lurus. Ya Tuhan. Kau berjanji sekalipun kami melewati lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur. Oh amin Tuhan. Teguhkan setiap hati anak-anak Amin. untuk dengan rela hidup dalam kebenaran. Amin Tuhan. Dan rela meninggalkan semua kejahatan, Yes. semua kelakuan yang jahat. Ya Tuhan. Berbalik kepada Tuhan hari-hari. Amin, amin. Kami berdoa memberkati semua umat-Mu dari Papua. Amin Tuhan. Kami memberkati Papua aman. Yes, amin. Papua disucikan dengan darah Yesus. Kami berdoa untuk Maluku dalam nama Yesus. Nama Yesus. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas negeri. Yes. Darah Yesus menghancurkan Ya semua Tuhan. pekerjaan musuh. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas Makassar, Dalam nama yang Yesus. hari ini akan mengadakan pembatasan, akan penutupan batasan atas kota lebih ketat lagi Ya Tuhan. karena terjadi peningkatan yang positif di sana. Bapak, kami berdoa anugerah-Mu turun Dalam nama atas Yesus. Sulawesi. Ya. Dalam nama Yesus, Nama Yesus Tuhan. tangan Tuhan yang kuat melawat pulau-pulau ini. Amin, amin. Di tengah-tengah peristiwa ini, mereka berjumpa dengan Tuhan. Amin Tuhan. Memberkati Pulau Bali. Ya Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas pulau ini. Amin. Darah Yesus menyucikan pulau. Amin. Bawa mereka kepada Tuhan. Berkati Nusa Tenggara Timur. Ya Tuhan. Kami bersyukur untuk NTB. Yes. Nyata tangan Tuhan atas kami. Amin. Kami bersyukur Engkau ada di atas pulau ini. Amin Tuhan. Kau sedang bergerak. Di tengah-tengah peristiwa ini banyak orang akan mencari Tuhan. Yes, amin. Dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pulau Kalimantan. Ya. Pulau yang sangat besar Tuhan. Yes. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas pulau ini. Amin. Darah Yesus menyucikan pulau ini. Amin Tuhan. Kami memberkati Nusa Tenggara Barat dalam nama Yesus. Biarlah roh yang mencari Tuhan ada seruan untuk mencari Tuhan. Amin Tuhan. Dan mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kami tahu musim-musim perjumpaan dengan Tuhan Amin Tuhan. adalah sekarang. Amin. Kami memberkati Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Bapa, banyak sekali virus merajalela di pulau ini. Tapi Tuhan, Engkau ada di sana dan Engkau berkuasa untuk menghentikan semuanya Tuhan. Aku berdoa biar ada perjumpaan dengan Tuhan. Amin Tuhan. Setiap pribadi akan berjumpa dengan Tuhan. Kau punya pengalaman-pengalaman supranatural. Bagaimana Tuhan mendatangi mereka dan mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kami memberkati Sumatera, Ya Bapak. beberapa kota yang sudah ditutup. Tuhan, Engkau pembatasan. Tuhan, Engkau melihat apa yang sedang terjadi di Ya Sumatera. Yesus. Biar di tengah-tengah penderitaan ini ada seruan dari hati yang terdalam, Amin Bapak. yang keluar dari hati yang sadar dan bertobat Amin, amin. untuk mencari Tuhan. Dan kami semua yakin pertobatan yang sejati sedang datang atas melanda bangsa ini. Yes, amin Dari Tuhan. Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanmar sampai Pulau Rote, Ya orang akan berseru kepada Tuhan. Amin Tuhan. Pulau-pulau yang jauh sedang menantikan Engkau. Amin Yesus, amin. Kami menerima penggenapan janji. Amin Tuhan. Kau muncul seperti pacar, Oh amin. seperti hujan di awal musim dicurahkan bersama-sama dengan hujan air. Amin. Kami akan melihatnya itu tergenapi di generasi kami. Amin. Memberkati semua tenaga medis relawan, keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan sudah berbulan-bulan. Tuhan melindungi. Dan peristiwa ini akan selesai dan mereka akan kembali dengan keluarga dengan seperti keadaan semula. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami memberkati Atambua, the city of God. Amin Bapak. Berdoa untuk kesadaran masyarakat untuk Ya jaga jarak. Tuhan. Mereka tidak menganggap remeh, bahkan membuat tertawa corona. Ya Yesus. Tapi ini waktu untuk mencari Tuhan. Amin. Waktu bukan untuk menghakimi. Ya. Waktu bukan untuk menjatuhkan satu dengan Ya lain. Tuhan. Dan waktu untuk berserah kepada Tuhan. Amin, amin. Memberkati setiap kami semua yang sudah mendengar siang hari ini. Amin Bapak. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, Amin. kiranya memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali.
menjemput kita gerejanya. Berkat ini kami terima dengan iman dalam nama Yesus yang percaya, katakan Amin. Bapak Ibu, ada satu pengumuman. Karena besok itu ada pemadaman listrik lagi sampai sore, sehingga kita akan mulai besok malam jam 7. Jangan bosan, kita akan lanjut di Yehezkiel pasal 36. Saya berharap semua baca ini sampai besok jam 6, jam 7 kita bisa saudara mengerti. Dan kita jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan tubuh, jemur matahari, olahraga, makan makanan sehat, berpikiran positif, menyanyi dan bersyukur. Itu membuat kita tidak bosan. Ibu-ibu di rumah, bersihkan rumah, rancang makanan yang sederhana tapi enak. Semua akan melakukannya dengan sukacita. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Salam dan selamat siang. Tuhan memberkati.